Oke, kali ini kita sudah sampai pada pokok bahasan penyelesaian persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial eksplisit maupun yang implisit. Nah, apa itu eksplisit? Eksplisit ini artinya dia sudah tampak dengan jelas. Misalnya, kita mempunyai suatu persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi X tambah 3. Nah, ini sudah tampak dengan jelas sekali. Y-nya berdiri sendiri di depan, merupakan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya berdiri sendiri di belakang. Sedangkan implisit adalah dia tidak tampak dengan jelas. Misalnya, di sini kita punya persamaan 2x kuadrat dikurangi y kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini dia belum tampak dengan jelas karena y ini kita masih bisa sederhanakan. Jika dia sudah berdiri sendiri, baru dia eksplisit. Nah, itu adalah perbedaan implisit dan eksplisit. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya tentu saja dengan ada syarat. Nah, persamaan diferensial bisa diselesaikan jika memenuhi fx, fx, turunan pertama terhadap x sampai dengan turunan ke n terhadap x. Itu bisa diselesaikan jika memenuhi syarat yang ini. Tuh ya, jika memenuhi syarat yang ini. Nah, bagaimana contoh soal atau aplikasinya dalam soal-soal? Nah, ini misalnya soal yang pertama. Kita diberikan suatu permasalahan, apakah fungsi eksplisit fx sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y aksen sama dengan 2y untuk x. Nah, sekarang untuk x kita hanya tinggal membuktikan apakah kedua hasil ini sama. Tuh ya. Nah, kita lihat dulu ini benar nggak sudah eksplisit. Nah, sudah benar. Fx ini kan sama artinya dengan y sama dengan x kuadrat. Nah, ini sudah nyata sekali y-nya berdiri sendiri. Bagaimana cara kita menjawab? Nah, yang pertama, kita harus mencari turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Fx ini artinya y, nah, sehingga kita mencari turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Di mana kita dapat 2x? Kita dapatkan dari ini turunkan. Jadi 2 pangkatnya dikurangi 1. Itu ya. Nah, turunkan 2x pangkatnya kita kurangi dengan 1 sehingga 2. Nah, ini adalah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, yang berikutnya kita tinggal menguji apakah ini sama kedua hasilnya. Yang pertama yang kita ambil adalah x, y aksen. X, y aksen. Nah, ini. Sama dengan artinya x kita kalikan dengan y aksen. Y aksennya kita sudah temukan tadi adalah 2x ini. Ini adalah y aksennya yang kita temukan jawabannya. Nah, sehingga dia menjadi x kali 2x. X kali x adalah x kuadrat, 2-nya ikut. Nah, itu. Kita menemukan x kali y aksen hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang 2y? Nah, 2y yang ini. 2y. Nah, berarti 2y itu yang ini. Nah, artinya 2 kalikan dengan y. 2 kalikan dengan y. Y itu kita peroleh dari x kuadrat. Nah, ini adalah y. Y sama dengan x kuadrat. Di soalnya atau dalam bentuknya yang ini dia ya. Ini. Nah, y sama dengan x kuadrat. Sehingga dia menjadi 2 kali y sama dengan 2 kali x kuadrat. Nah, itu. Nah, sehingga kita sudah nyata-nyata bisa temukan buktinya adalah sama ya. Nah, sudah sama. Oke. Nah, bagaimana kita cara menjawab secara matematika? Dengan demikian, x, y aksen itu sama artinya dengan 2y, yaitu memperoleh hasil 2x kuadrat. Nah, jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah penyelesaian persamaan diferensial dari
X, Y aksen sama dengan 2Y untuk X. Nah, itu sudah terbukti benar atau merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial X, Y aksen kuadrat sama dengan 2Y untuk X. Nah, itu untuk contoh yang eksplisit. Nah, bagaimana contoh yang implisit? Nah, untuk contoh yang implisit, misalkan, apakah suatu fungsi implisit yang didefinisikan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini sudah jelas sekali dia merupakan implisit. Karena di sini Y-nya kita belum jelas atau Y-nya belum berdiri sendiri. Ya. Merupakan penyelesaian persamaan diferensial dari Y aksen sama dengan negatif X pada negatif 1,1. Nah, itu. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari turunan dari ini. Turunan dari ini. Nah, yang saya merahkan ya. Nah, turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1. Turunannya ditemukan 2X tambah 2Y dy per dx dikurangi 0. Nah, terus disederhanakan lagi menjadi 2X tambah 2Y dy per dx sama dengan 0. Setelah itu disederhanakan lagi, 2X-nya pindah ruas, 2X-nya pindah ruas, nah, menjadi ke kanan, negatif 2X. Terus, sama-sama dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, sehingga menjadi Y dy per dx sama dengan negatif X. dy per dx itu sama dengan Y aksen, nah, sama dengan negatif X. Nah, sehingga sudah mulai tampak. Nah, di sini sudah mulai tampak. dy per dx itu kan sama dengan Y aksen, sehingga Y kali Y aksen sama dengan X. Tuh. Jadi, fungsi implisit X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 adalah penyelesaian persamaan diferensial Y aksen sama dengan negatif X pada negatif 1,1. Karena kurva fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 adalah kurva lingkaran berada pada negatif 1,1. Nah, bagaimana buktinya? Kita lihat gambar berikut. Nah, ini kan berada pada kurva negatif 1,1. Nah, itu ya. Negatif 1 untuk X, negatif 1 untuk Y, 1 untuk X, 1 lagi untuk Y. Itu yang positifnya. Ya. Nah, itu penjelasan dari persamaan diferensial eksplisit maupun yang implisit. Oke, sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.